Itu kalau dengar namanya aja tuh orang yang lagi ribut mau berkelahi langsung mundur. Romo datang, Romo datang, Romo datang. Lari semua biar anak SMP takut. Gitu. Iya, takut sama dia. Segan gitu, bukan takut sih, segan maksudnya, segan namanya. Jadi polisi pun tidak perlu telepon polisi gitu, Bang Juma. Romonya aja yang datang aman ya kan ya? Iya, aman-aman, betul. Tapi puas ya kalau Bang Juma yang menjelaskan itu, kita puas. Kenapa ya? Maksudnya sampai akar itu loh. Kalau bilang pohon itu sampai di akar paling bawah tuh. Jadi orang yang ditanya itu bingung mau jawab, mau lawan. Akhirnya diputar ke sana lagi. Putar. Iya, luar biasa, luar biasa. Kita cuman penasaran aja Bang Juma sekolah apa dulu, kita pengen ikut sekolahnya. Kan sebenarnya pertanyaannya gampang Bang, pakai akal menjawab. Misalnya contoh ya yang sering saya tanyain tuh. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? A, anaknya, B, bapak. Ya anaknya, bapak, B. Itu aja kita bingung mau jawab itu kan. Yesus kan Tuhan. Allah itu sendiri. Bingung kita Bang Juma. Bang Andi, mana bingung. Karena kita yang kalau Bang Juma kan, Bang Juma atau Bang Andi kan nanya ke orang-orang itu. Kita merasa kita yang ditanya kan, karena kita kan Kristen, Katolik. Pertanyaan itu seolah-olah menuju ke kita gitu. Maka saya bilang, kau jawab apa? Saya bilang, itu saja pendeta tidak bisa jawab, apalagi kita dulu. Teman saya bilang. Itu kau dengar itu pendetanya itu bingung dia mau jawab apa. Apalagi kau sama saya, dia bilang. Itulah kau, saya bilang. Kita tanya, kita pengen anggap kita yang ditanya, saya bilang begitu kan. Makanya kita nonton YouTube itu ketawa-ketawa. Ketawa lucu-lucu, aduh. Tapi intinya gini Bang, kita Bang Juma sebagai pemimpin kita di API ya, apalagi Islam Indonesia tuh, itu tidak ada maksud lain kecuali untuk edukasi, berbagi. Enggak ada maksud lain itu ya, apalagi untuk nista-nista ya Bang ya. Itu enggak ada. Tidak ada Bang. Nggak ada. Tidak ada. Kalau kami dari penilaian kami orang Flores, Bang Juma tidak ada nista. Karena orang itu yang datang duluan yang maki-maki tentang agama Bang Juma, ya wajar lah Bang Juma melawan ya kan. Contoh saya bikin komal misalnya, atau saya punya ada orang bilang, "Woi kau Yesus," kita hajar lah, karena dia datang mengaco kan gitu. Jadi apa yang Bang Juma soalnya tidak ada yang orang bodoh itu yang bilang Bang Juma penghujat apa bodoh, dia ndak ikut. Kayak tadi contoh orang kita punya kawan dari Sumba tuh lucu, bikin malu saja tuh. Saya mau tanya, anjing dan babi itu ciptaan Tuhan. Tapi pertanyaannya bagus sih, cuma Bang Juma jawab. Iya, jawabnya benar Bang Juma. Cuman setelah dijawab dikasih penjelasan tetap dia tidak mengerti karena memang kelihatan orang-orang, apalagi kita orang timur, Bang, paling nggak suka dengar Bang Juma suaranya. Udah dengar videonya Bang Juma tuh, kena marah dari tante lah, dari kakak, marah mereka. Kau nonton itu kau bikin kopi otak jadi bodoh deh. Saya bilang justru ini yang kita mengerti jadinya kan. Pernah nggak Bang mendengar pernyataan Bang Juma apa namanya, kalau lagi agak tinggi ya, tapi sebenarnya bukan tujuannya di sana, itu sering bahwa pergilah ketemu pendeta, colok pantat pendeta. Anda merasa tersinggung nggak tuh Bang kalau kayak gitu? Enggak, kita ketawa. Itu yang kalau Bang Juma ngomong begitu tuh biasanya tuh orangnya tuh tidak bisa diatur, orang kurang ajar. Wajar. Ya benar lah. Contoh ya, kita kan pernah nonton videonya Bang Juma kan, ada kita nonton ini. Itu orang bilang, Bang Juma kan tanya begini. Jawab dulu pertanyaan saya. Begini Bang Juma, ayat ini nih. Dia terus, kau tuh Muhammad begini apa? Ya pastilah dibilang kau balik lah kau, turun. Ya wajar lah. Kalau bagi kami wajar, itu masuk akal. Saya pun emosi kalau dibuat begitu kan. Kita tanya lain, jawabnya lain. Tapi sebenarnya itu Bang, itu sebenarnya bukan makna aslinya, itu bahasa alegoris atau makna kiasan. Artinya kau kembalilah belajar sama pendetamu baik-baik dulu sebelum diskusi. Itu sebenarnya maksudnya itu Bang.
Iya. Tujuan ininya itu, cuman karena emosi juga kan apa? Biar lucu gitu ketawa kita. Bang, kawan yang sepakat sama abang yang duduk biasa nonton berapa orang itu bang? Tunggu, kalau di RT 10 sini 6-7 orang bang. 6-7 orang. Yang suka nonton Bang Juma nih. Kadang kita nonton sembunyi-sembunyi. Bang Juma kan kita nonton di warungnya ada warung orang Jawa kan Bang Juma di sini Bang Juma ya. Ada warung orang Jawa, warung Surabaya itu kan orang Islam dia. Kita suka pergi di situ nonton di situ karena orang Islam kan dia ketawa-ketawa dia kan ikutin aja kan. Dia tidak larang. Nah, jadi kita pergi kalau kita sudah pergi di warung itu kita pesan kopi kan. Kita dulu jadi aman kita nonton. Tapi kalau kita nonton di tempat di ronda tuh wow, kita sambil lirik-lirik kiri kanan. Kalau ada datang nih Bapak Petu ke, Bapak Panus ke, kita lari, kita takut. Marah mereka. Iya mereka marah semua, marah. Kalau di warung Jawa tuh aman kita nonton, warung Surabaya tuh. Ada 6 orang kita yang suka ketawa-ketawa kalau kita tuh teman sekolah memang, teman altar. Dulu kan kita kan Katolik kan. Bang, kalau teman-teman di sana kalau lagi diskusi kira-kira ada yang kredit, ya sampaikan ya bahwa kami tidak ada maksud lain kecuali berbagi edukasi. Kalaupun ada kata hilaf dari kami ya teman-teman yang ada di sana, ya kami mohon maaf. Yang namanya diskusi ya dinamikanya ya gitu ya Bang ya. Itu sih intinya. Iya, tapi sejauh ini belum ada Bang Andi karena udah terbukti 3 orang itu sudah mualaf itu. Kita mau bilang Bang Juma anda bagus kan buktinya ada. Kalau memang masih takut dicoret namanya dari kakak ya? Bukan, abang saya ini polisi Bang. Saya nggak berani Bang. Dia bukan polisi itu tapi Pol PP. Polisi Pamong Praja. Badannya lebih besar dari saya Bang. Lebih sangar itu. Kalau dia marah, iya kalau dia marah saya tuh saya takut. Tadi itu dia ada bilang, saya dengar suaranya ternyata dia pergi lagi. Oh baguslah, saya syukur. Saya mau kabur. Bukan Bang, kalau dia pulang malam itu mabuk Bang. Kalau dia udah mabuk itu, benar. Ya saya harus pergi tahu, jangan sampai ntar habis saya cerita. Kursi patah Bang, kalau dia turut tendang itu berani orang yang kasar. Ya kakak saya sendiri sih, tapi ya, namanya kita juga sudah beda-beda kan, sudah besar juga, jadi jangan bikin inilah. Takut juga Bang ya, tapi mati masuk surga langsung, tapi takut juga ya. Takut lah Bang. Iya. Masuk surga. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi Pak Paroki Gerung. Nah ini secara akalnya akal. Satu lagi Bang, kalau Bang Hercules itu berasal dari sana juga ya Bang? Kalau Bang Rosario Hercules itu namanya asli kan Rosario Hercules. Iya. Dia itu orang Timur, Pulau Timur yang saya bilang tadi satu pulau dengan Kupang. Dia orang Tim Bang, beda pulau dengan kami Bang. Kami orang Flores. Gitu. Iya. Tapi kalau dari ke Kupang itu dekat, kita naik peri. Jadi NTT ini banyak peri yang lalu lalang. Peri ke Sumba ada, peri Aumere, peri Ende Kupang, peri ke Rote gitu Bang. Ke Alor, peri itu keliling-keliling. Kapal feri yang kecil itu loh Bang. Oke Bang, itu aja silakan Bang Roke. Iya. Selamat malam semuanya. Ya malam Pak Roki Gerung. Suara gitu. Roki Komal ini makanya banyak yang susah naik di Komal Bang Juman inilah karena mahal Bang Juman, susah. Banyak orang penting kan ya Rocky. Iya banyak yang mau masuk susah Bang Juma. Kawan saya itu mau naik itu nggak bisa. Inilah bilang kita mau nonton mau masuk mau ngomong dia tidak bisa dia bilang. Coba ya nanti kita bilang gampang gitu coba. Bisa akhirnya. Syukurlah. Tapi satu Bang Juma yang saya mau tanya, kalau di Islam kan bilang alhamdulillah. Kawan-kawan kita kan suka kalau di sekolah tuh kan dari dulu kan kita suka alhamdulillah, puji Tuhan kan. Karena bagi kami itu kan alhamdulillah itu bahasa Arab, betul Bang Juma? Maksudnya artinya sama dengan puji Tuhan kan? Sama kan? Segala puji bagi Allah.
Oh iya, berarti sama dong, sama berarti Bang Juma artinya. Iya, iya. Iya. Berarti tidak salah kita kalau bilang alhamdulillah sama. Kalau udah mengucapkan alhamdulillah itu udah dekat sama Islam, Bang. Jadi bang apa lagi abang tunggu bang KTP? Ya, Apa lagi abang tunggu? saya PP bukan nanti tunggu diusir. apa, Pak. Yang satu yang saya masih ini sih kakak saya, yang saya bagaimana cara omong sama dia gitu kan. Kalau orang tua saya kan udah almarhum, apalagi bapak saya udah meninggal, mama saya kan udah tinggal di rumahnya kakak. Saya kan tinggal kakak ini. Apakah kakak abang itu bisa menyelamatkan abang nanti kalau misalkan abang mati? Apakah kakak abang itu bisa menunda kematian abang? Ya tidak om, tidak Nah Bang. itu dia. Apakah kakak abang bisa bernapas dalam air? Nah ini dia masuk nih. Ke lumba-lumba. Tidak. Om. Gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi Penyembah kalau apa dia seru dong. kalau misalnya saya ajak dia ngomong nanti boleh Bang Juma. Maksudnya kalau suatu saat saya bilang saya terus terang ke dia, saya mau masuk, saya mau ini, coba omong dulu dengan Bang Juma, boleh nggak Bang Juma? Boleh? Oh iya, takutnya mengganggu nanti enggak ya Bang Juma? Tidak ya? Enggak. Oh Enggak, gitu Bang. ya. Karena pasti dia tanya alasan kau mau murtad apa kau nih? Saya kan dengar ini. Siapa itu pasti dia tanya kan? Iya. Saya sudah berpikir orangnya kan saya sudah tahu watak orangnya itu kayak apa. Siapa itu yang kau bikin kau otak kau jadi error katanya pas. Tunggu saya kasih tahu dia ini dia nih Bang Juma ini. Saya masuk di Komal ini maksudnya minta tolong Bang Juma yang ngomong gitu. Boleh? Iya. Boleh, Bang boleh. Juma jawab kalau ditanya. Oh iya Bang. Ya sering begitu, Bang. Siapa ya, Bukan Bang? sering sih, biasa kayak gitu. Iya. Baik. Syukur. Saya takutnya tiba-tiba naik kan aneh nanti gitu. Rame kan di YouTube, di Google, di Komal dengan tol ya. Di Microsoft Word. Tapi kalau saya sudah ini Bang Juma, udah yakin, udah tidak ada ini lah. Karena memang saya Izin sebentar, ini ada sini. orang NTT juga di bawah, Pak Nasir ingin berbagi. Siapa tahu Anda kenal. Siapa bisa gantian sebentar ya? Pak Nasir. Pak Nasir, boleh Pak ya? Saya ini assalamualaikum saya izin enggak ada yang bisa bahasa ini. Yang Pak betul Waalaikumsalam. di bawah aja dulu. Di bawah saya. سعيد انا انتظر Nggak apa-apa, dia naikkan lagi nanti. ما شاء الله Masya Allah. Ya. ما شاء الله Free Palestine. Hai Syekh, jangan في فلسطين السلام عليكم بنزوم بارك الله فيك Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلامك جميل جدا جدا Iya, Masya Allah. ما شاء الله. Jiddan Syekh. Jangan diturunin lah bang. انا استمع اليك ما شاء الله تبارك الرحمن انت تتكلم بقوه وبحرقه عن الدين وعن الايمان ما شاء الله Mati meja. Rocky gantian sebentar sama. Oh ya, ada. Naikkan Pak. Al-maut lil Yahud. Wish. الله اكبر Allahu Akbar. Nah, ini Pak Nasir saya sambut dulu sebentar, Syekh. Agama. Izin Syekh. Ini Pak Nasir juga dari NTT. صبر ان شاء الله صبر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني سمعت كما عليك وعدنا نصير. النبي صلى الله عليه وسلم Amin. ستنزل الخلافة الإسلامية والمهدي وعيسى عليه السلام في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس بإذن الله. Bismillah, Masya Allah. حياكم الله. أنا سعيد أخي، أنا سعيد بالجميع. بارك الله فيكم. Barakallahu fikum. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال: ما زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. قال: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس. إن شاء الله العز والإسلام إن شاء الله جاي آت بإذن الله تبارك وتعالى. Masya Allah. Afan, Amin. Allahumma amin. nahnu turidu tatakalam ila akhi Muhammad Nazir wa akhi al-KTP. Amin. Nazar, Masya Allah. Iya. Oke. Iya, Afan. Iya, silakan Iya. Bang Nasir. Nah, ini Pak Nasir ini dari NTT juga.
Cerita sendiri Pak Nasir, Anda dulu di NTT seperti apa kok bisa memeluk Islam? Silakan Pak Nasir. Akhi Nasir NTT ya? Iya, satu kampung lah sama dia nih. Iya. Wih, Horas, Akhi Nasir, Horas. Horas. Aduh. Pak Nasir, selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Nasir, Mana? dari mana kakak? Dari Ruteng saya kakak. Oh, Ruteng. Rumah di belakang Universitas Kristen Santo Paulus. Ini saya belum bisa buka kamera karena ini lagi sibuk-sibuk juga, lagi sementara ketik-ketik Bang Handi telepon. Kalau saya aslinya dari Kabupaten Alor. Oh kakak dari Alor ya kakak. Tapi kakak sudah mualaf ya kakak atau memang dari ini kakak? Soalnya orang Alor juga kan banyak yang Kristen kan, yang kata yang Islam. Iya, kalau saya kan daerah pantarnya, jadi ya pasti banyak Kristennya ya. Orang tua juga sampai Pantar. sekarang masih Kristen, adik-adik. Cuman kakak yang pertama di Palembang itu duluan 2002 karena dapat jodoh orang Islam, jadi mengikuti Iya. Islam. Kalau saya ketemu Islam dari sekolah, ada di salah satu sekolah perguruan tinggi. Jadi kalau punya niat untuk ke Islam disegerakan, karena untuk di Kristen mohon maaf ya, itu harap-harap cemas untuk dapat keselamatan. Pak Nasir, ceritain dulu, Anda dulu memeluk Islam itu mulus atau mengalami banyak rintangan Pak Nasir? Kalau sebelum bersahadat itu mulus. Setelah bersahadat mulai mempelajari Islam, baru pulang dari Makassar kalau nggak salah pulang dari Makassar, baru langsung dihajar itu, pelipis sampai pecah, dikeroyok sama sepupu-sepupu saya. Tapi itu konsekuensi yang harus Mirip saya diterima. berarti. Iya betul. Pasti itu kalau bagi saya Bang Nasir pasti sama karena saya sudah membayangkan dulu kalau saya sahadat ini pasti sama kakak kasih pecah kepala nih pasti. Ya itu Betul, konsekuensi dan keputusan harus Iya. kita ambil. Hidup ini kita harus punya keputusan sendiri dan kita harus memilih jalan mana yang terbaik untuk hidup kita ke depan. Mungkin di hidup ini kita untuk sementara, tapi ketika kita mati kita mau kemana? Iya betul. Lebih cocok agama Islam lah bagi saya Pak Nasir ya, minta maaf ya. Memang saya rasa lebih cocok karena dibilang kan kalau kau masuk surga tuh berbaktilah, beramal solehlah, bersedekah. Kan ada tuh apa tuh ya 5 hukum atau apa tuh yang 5-nya Islam itu? 5 apa ya? Rukun iman Iya kita itu. jalankan, Atau apa rukun tuh Islam bersedekah juga kita tuh. jalankan. Kalau di dalam Bible, Sakat. Arabic Bible itu di dalam Kisah Para Rasul 10:30 apa 10:31 itu bahasa Arabnya begini. Saya nggak mau pakai bahasa Indonesia karena banyak penipuan. Wa qala ya Cornelius sumi'at solatuka wa zukirat sadaqatuka amamallahi. Artinya yang diterima amalan itu cuma 3, yaitu sholat, zikir mengingat Allah, dan sedekah. Betul. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Iya, kalau itu masuk akal, Pak. Ini bagi saya, Bang. Mohon maaf, Bang Nasir. Bang Nasir. Masuk akal dan lebih masuk bisa dicerna karena kita ibaratkan kalau kita kerjakan, bapak saya dulu suka suruh saya beli rokok. Nah, nanti saya beli rokok dia kasih saya ongkos kan? Kita di sini bilang ongkos. Ini ongkos kau nih 2.000. Berarti kan ada gaji di situ. Nah, kayak kita harus bekerja dulu kan, pergi beli jauh 1 kilo itu tempat beli rokok tuh. Nah, jadi seolah-olah mirip dengan ajaran, maksudnya arti dari itu kita harus bekerja dulu, berbuat baik dulu, beramal soleh, zakat kayak di abang bilang tadi itu masuk akal itu. Itu kan sama kalau mau
Kalau yang sama ya kayak Roma 14:12. Setiap manusia itu akan bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah. Betul sih. Saya ini cuma satu kendala nih bang. Abang saya nih. Oh, Kakak nih, wih, keras kakak nih. Kalau dia marah tuh ngeri. Dulu bapak tuh sampai meninggal tuh kan karena jantungan gara-gara dia tuh. Dia marah ngamuk, bapak tidak terima tuh langsung jantungan meninggal. Dia potong itu apa? Karena kita ada kios di depan tuh. Kios rokok tuh. Apa? Kayak bukan kios apa gitu. Dia potong sama dia pakai parang belah tuh. Gara-gara tidak kasih dia uang rokok tuh. Keras dia. Saya sih takut sama dia kan. Boleh ikut bicara tidak? ya, silakan Pak Rokai. Terakhir Pak Nasir, terakhir ke Pak Nasir. Siap. Pak Nasir nggak ada waktu. Ya. Jadi Pak Nasir ini dulu kan kalau nggak salah mantan misionaris juga ya di sana ya Pak Nasir. Iya. C4. Banyak orang anak Kristen kan itu dulu. Ya sekitar 18 orang, tapi 17 orang sudah kembali, satunya yang nggak mau, alasan ya termasuk ekonomi lah. Dan alhamdulillah yang sudah bersahadat sekitar 600-an orang yang sudah Wih, disahadatkan. di mana tuh kakak? Di Alor kah? Alor Kupang termasuk Jawa juga ada. Oh gabung saya. Iya gabung secara keseluruhan 600-an orang. Kalau yang cepat, itu saya punya kawan yang ada kan kawan saya di Ende nih Pak Nasir. Iya. Di Ende, dia Ende Leo kan. Dia WA saya waktu itu kan kita sering nonton Bang Juma tuh. Dia bilang itu di Ende kan memang banyak mayoritas Islam kan. Iya. Yang teman-teman dia yang sekolah yang Kristen itu pada mualaf, ada beberapa orang. Iya. Perempuan tapi perempuan bukan laki-laki, perempuan ini yang ngomong perempuan. Oh, ini saya Perempuan. mau kasih solusi aja. Saya mau kasih solusi. Alangkah jauh lebih baik keluar merantau, mau ke Jawa atau ke Makassar, jauh lebih baik. Itu saran saya sih. Medan. Wih, tapi kalau merantau kan harus ada modal ini, kakak. Tidak berani. Bisa mati konyol nanti. Saya ke Jawa, modal dengkul saya. Iya Saya kah? modal dengkul ke Jawa. Saya pulang sama istri anak ke Jawa kan modal dengkul. Modal saya cuma satu, sedekah. Ah, kalau itu percaya, itu pasti itu. Saya percaya kalau itu betul tuh. Bapak belum sadat juga, masih pengurus gereja di sana Pak Nasir? Masih. Bapak masih tetap stabil dengan mengharapkan gaji bulanan. Oh, pengurus gereja yang masih aktif di gereja. Dulu Pak Nasir kan mau debat sama bokapnya nggak jadi, kenapa? Gak berani. Dulu itu sudah di ini Pak KTP, Pak Nasir sama bapaknya kan pengurus gereja di sana. Itu udah mau debat akbar, anak yang mualaf dengan bapak pengurus gereja. Dibatalin nggak jadi. Bapak blokir. Sampai sekarang kan nomor saya diblokir. Waduh, ya udah. Makasih ya Pak Nasir ya. Pasti itu. Siap. Yo, silakan Pak Rocky Gerung. Sorry. Makasih Pak Nasir. Siap. Ya, Pak Ya, ada Nasir, Gurunda. callback saya. Gurunda. Mana Gurunda? Oh, udah turun. Oh, itu Gurunda. Siap, lanjut Bang Rocky. Iya ya. KTP takut dengan sosok abangnya tuh yang dari cerita cukup mengerikan tuh, Pak. Ya, Ini kau mirip Pak Rocky bener. ya, Bung KTP, apakah seorang perokok? Betul abang. Sekarang ada koreng nggak tuh di dekatnya tuh? Ini saya lagi pegang ini. Iya. Saya mau merokok. Iya. Nih, Oke. bunyinya. Saya Kok cuma, tahu sih Bang Rocky ini? iya. Saya cuma request aja. Coba 5 detik bakar tangan pakai api korek gitu.
Oh jangan, panas Bang Luki. Oh, kan itu api yang kecil itu, tidak besar itu. Maksudnya bakar bagaimana mungkin? Bebas ke tangan, ke kaki, ke wajah itu api korek. 5 detik saja itu. Nggak berani. Oh tidak bisa ya. 5 detik. Ya, jadi bisa. saya komparasikan itu bahwasannya api neraka itu 1000 kali lebih panas dari api dunia itu dan lebih besar itu kan. Jadi you pilih mana itu? Abang you yang bakal mati itu dan tidak berdaya ketika tidak ada roh. Apa you takut kepada api itu yang lebih besar dari api dunia? Ya betul sih. Justru karena saya takut api neraka sudah Bang Luki, makanya teman-teman saya 3 orang sudah lebih dulu mualaf itu. Saya dengan teman saya yang lain ini masih rencana kita, tapi karena itu Bang Juma tuh pernah omong dulu tuh, ceramah Bang Juma ini memang bikin orang takut sih ya. Yang tentang apa tuh ya, yang bilang Yohanes akan membaptis engkau dengan ini dan api. Kita tidak pernah tahu tuh ayat itu, tapi dia bilang dengan api. Bayangkan kalau kau dibaptis dengan api. Ada tuh kata-kata Bang Juma. Tapi gini KTP. Berapa persen you yakin dengan Islam itu? Maksudnya Bang Luki? Iya, dari persenan itu. Kira-kira you yakin dengan Islam berapa persen? Kalau yakin boleh dibilang dari ujung kaki udah yakin sampai ujung rambut. Iya. Apakah itu berdasarkan sebuah bukti itu atas dasar ilmu itu? You mencari kebenaran hanya iman buta atau iman melalui ilmu itu, melalui fase-fase you mencari kebenaran? Tidak. Gitu. Iya, awal mulanya itu kita berani ini kita nonton YouTube. Ini jujur cerita ini memang YouTube. Dan ini Bang Juma ini dia kan suka ngomong tuh ayat ini termasuk ayat Yohanes yang bikin saya kuat itu ayat Yohanes 17:3. Tapi kalau Bang Juma kan dia bilang 17 ayat 3 kalau kita bilang, kalau Bang Juma 17 nomor 3, pakai nomor dia. Nomor 3 dia. Itu ayat itu kan sudah mati di situ, Pak Rocky. Kalau orang yang berakal benar tuh mati udah, batas itu udah. Kalau Yesus sendiri yang berkata tuh satu-satunya Allah, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah, itu ya, itu aja. Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sudah, mau apa lagi yang kita cari coba? Kalau sebagai orang Katolik, Ya, mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. iya, habis sudah. Karena di dalam Matius 15 itu Matius 12 itu 12 ya, perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Kalau sudah hamba Tuhan, masa dia harus jadi Tuhan? Atau saya baca di kitab Yesaya paragraf 3:13 itu, Yesus itu hamba Allah. Kalau hamba Allah, masa dia jadi itu Allah itu sendiri, kan nggak mungkin. Ya, betul Bang. Tapi apakah benar? Bang, saya ada. Ya Bang. Iya, hidup itu sebuah kepastian atau tidak itu KTP? Hidup pasti Bang. Iya, hidup adalah kepastian itu. Dan ketika sudah hidup, maka tujuannya adalah untuk mati itu kan. Dan itu hukum pasti itu. Tujuan hidup adalah untuk Ya. mati. Nah, Betul. ada itu yang yang bernyawa tidak mati itu. Semua mati Bang. Iya, Kalau menurut saya. termasuk manusia yang dituhankan itu, meskipun sebagai jabatan dia Tuhan, mati juga tuh kan, dalam wujud daging kan, karena dia hidup itu kan. Jadi itu adalah hukum pasti itu. Nah, tapi mati dan kehidupan itu adalah sebuah kegaiban, itu adalah sebuah rahasia itu kan. Tidak ada yang mengetahui itu. Bahkan tidak ada yang bisa merubah, mengotak-atik dari sebuah kehidupan dan sebuah kematian. Nah, artinya
tidak ada fase di mana manusia dapat menerka itu. Bahkan yuk memprediksi 5 detik atau 10 detik dari sekarang tidak bisa itu. Apakah you akan hidup atau akan mati? Gitu. Iya betul Bang Rocky. Bang Rocky, halo Bang Rocky. Iya. Ya abang saya WA nih. Ya, abang mau cowok atau tidak? Ya abang saya cowok. Oh iya, saya pastikan saja. Dia Pol PP Bang. Polisi Pamong Praja Bang. Kalau ada sepupu dari adik kandung dari bapak saya, Komandan Pol PP di Soe. Oh di Soe. Soe berarti di timur, di Kupang. Timur Tengah Selatan. Ya TTS. TTU TTS. Kalau TTU Belu. Belu betul. TTS kan Soe kan kota dingin, kayak kita kayak Ruteng. Iya. Dingin sana Tapi sejuk. Ruteng jauh lebih dingin sebenarnya. Cuman Betul kakak, betul. Ini udah cuma gigil nih. Hujan terus, mendung, hujan terus. Jam 4 itu udah kayak ini, dinginnya. Ngeri. Tapi saya heran, itulah yang membuat saya mau jadi mualaf Bang. Kenapa di Ruteng sini dingin, tapi orang Islam ini tetap mereka pergi sholat subuh ya? Allah, kalau kita dengar, kalau kita yang bangun, pas kita bangun mau ke kamar mandi itu kan buang air kecil gitu, kencing. Pas jam 4 subuh di masjid kita dengar suara azannya orang. Mereka nih, kita tidur enak-enak, mereka pergi sembahyang gitu loh ya. Ada hati kecil kita tuh yang kayak merasa iri gitu, tapi irinya iri sehat, maksudnya bukan iri dengki, tidak. Iri kok mereka punya ketaatan itu lebih kayak baik gitu loh, kayak gitu Bang. Itulah salah satu banyak hal sih yang membuat kita tuh, saya tuh mau nerima betul. Yuk kalau lapar makan nggak itu? Ya lapar makan lah. Makan itu. Yuk kalau ngantuk banget itu tidur nggak itu? Tidur, Bang Rocky. Ini udah ngantuk Bang Rocky, makanya saya bilang Iya. takut abang saya datang. Ini maaf ya. Kalau kebelet buang air besar itu, bakal buang air besar tidak tuh? Cari WC tidak? Pasti. Nah itu dinamakan kebutuhan itu dalam sebuah kehidupan itu kan. Ya betul. Nah, manusia itu hidup seperti tadi tuh hukum pasti, tapi ada sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan, yaitu sholat itu kan. Di Toha 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fabuni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku nih Allah, tidak ada yang hak selain aku, karena aku adalah Tuhan itu. Allah mengatakan itu, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku tuh. Dan itu adalah perintah yang harus dijalankan itu. Makanya manusia berbondong-bondong itu untuk sholat ketika azan sudah dikumandangkan, karena itu kebutuhan gitu. Karena manusia yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh manusia itu. Itu logiknya tuh, that's the philosophy. Iya betul Bang Rocky. Mantap Bang Rocky. Benar. Kami sendiri yang Katolik kalau dengar azan itu kita rasa bagaimana ya? Kok orang Islam ini kok taat gitu loh, kayak kita rasa iri gitu. Itu betul itu, bukan kita ngomong betul itu. Hati kecil kita tapi yang ngomong, hati kecil. Kok mereka tuh harus ke sana, harus pakai ini dulu, sarung dulu. Cuci muka dulu. Udah dulu maksudnya itu. Bersih gitu. Kadang kita rasa cuman ya namanya kita Katolik kan, kita tidak bisa ini lagi kan. Padahal di Ruteng sini tuh dingin sekali Bang Rocky. Subuh tuh kalau orang bisa ambil kena air itu sampai di tulang tembus. Dinginnya sampai tulang. Bang Rocky. Iya. Halo. Gimana? Saya masih ada Bang Rocky. Saya minta maaf Bang Rocky.
Kalau udah Iya, dimaafkan. Coba Bang Hadi maafkan nggak Bang Hadi? Bang Zuma maafkan nggak tuh? Saya maafkan itu. Jadi saya takut abang saya datang kan malam minggu dia biasa pulang jam 2 kan. Mabok itu kan kalau dia mabok marah-marah, apalagi dia tahu saya nonton ini apa masuk begini-begini. Yuk, takut kepada manusia itu adalah sebuah kehinaan itu. Karena Bang Rocky mau menjadikan saya, coba Bang Rocky tahu dia orang bagaimana, woi. Ya. Yuk takut kepada yang menciptakan itu. Iya Itu betul. adalah sebuah memang kemutlaqan itu. betul. Saya takut sama Tuhan, betul, takut sama Tuhan saya takut. Tapi ini kadang ini seperti Bang siapa tadi itu ya, yang dari orang Alor, Bang Idris, Bang Yudris kok apa tadi? Iya, Kan Bang dia- Iblis. Bang Idris ke siapa? Tapi Bang, saya mau tanya Bang, kan ada tuh yang saya sering debat dengan Bang Juma tuh yang siapa namanya itu ya, Ibis, yang apologet juga tuh, tapi is Kristen itu, siapa namanya ini? Siapa namanya itu ya? Loh itu kalau dia omong, pernah dia ada potong video tuh, kan dia debat sama Bang Juma tuh, pas sudah mau sampai di klimaks itu kita udah tunggu dia punya serunya dia, malah dia potong video lain, video dia sama orang lain nih. Ini orang curang, dia bilang curang betul dia nih, setan. Kita lagi nunggu tadi bagaimana hasilnya, dia dengan Bang Juma malah dia potong. Siapa nama itu? Ibis ya? Ibis kok Idis ya? Edis. Ah iya betul, itu yang pernah dia debat sama Bang Juma. Tapi itu kelihatan sekali dia kalah. Cuman waktu dia sudah mau kalah itu dia hilang videonya setengah aja videonya, ya Pak? Edis itu kepalanya yang ada, cuman isi otaknya nggak ada. Betul. Manusia itu sudah, kalau kita sendiri juga emosi sama dia tuh, orang ngomong lain dia ngotot tanya yang aneh-aneh. Sama-sama Kristen kok aneh. Baik sudah, Bapak. Pak Rocky sama Pak siapa? Pak Andi ya ini. Bukan ya. Kalau Bang Andi tahu suaranya. Bapak, saya permisi Bapak ya. Oh, Bapak Rocky. Iya, saudara. Gimana? Iya, Pak Rocky kan suara mirip. Saya permisi dulu. Iya, yuk permisi sama saya. Sementara di sini, yuk punya saudara tuh ada Blender, Bung Handi, abang kita, Abang Zuma, ada Kores itu kan, ada Ayah Saiful. Itu. Sudah ngantuk kayak, sudah tidur kayak Bang Juma sama Bang Andi. Soalnya tadi udah ngantuk saya dengar, saya lihat tuh ngomong tadi Bang Juma. Coba dong disapa itu. Halo Bapak Juma, Bapak Abang Juma. Dengan Bapak Andi. Kami di sini kan suka bilang Bapak kan, kalau misalnya kepada orang ini kita panggil Bapak gitu. Pamit ya semua, Bang Juma terima kasih, Bang siapa? Bang Andi, Pak Rocky, Pak apa nih? Pak siapa nih ya? Pakai bahasa Arab nih, nggak ngerti. Pak Selamat, Pak Ayah, semua. Mustafa namanya. Oh Pak Mustafa ya, terima kasih Pak Mustafa dan Pak Muhammad. Itu Blender yuk nggak pamit tuh, nanti yuk dikejarnya tuh sama Blender tuh. Pak Blender kok Blender sih? Blender kan tempat untuk ini. Ya. Permisi Pak Blender. Gak ada jawab, udah tidur semua. Bang Juma, terima kasih banyak. Aduh, Bang Juma nih bikin orang Bakelai di sini nih. Kita sampai benar Bang Juma nih betul orang Bakelai betul. Saya tidak konsepnya cari kamu kalau tidak percaya Bang. Pada ribut ngomong Bang Juma di gereja, pada di pastoral kita pergi ngomong dengan pastor kena marah kita ada pastor. Iya dah. Makasih banyak Pak ya semua ya, Bapak Juma. Tapi KTP. Iya. Yuk kapan tuh? Yuk kapan Ya, naik Bang lagi? Rocky. Yuk kapan naik lagi? Iya, saya naik lagi nanti kalau saya mau sampai kakak dan saya mau sampainya kakak biar
Tadi kan saya sudah minta Bang Juma, kalau misalnya kakak saya mau ngomong, Bang Juma bersedia nggak gitu. Kan kakak saya sudah tahu wataknya Bang Rocky. Kalau dia kita mau buat apa-apa tuh ditanya, kenapa kamu begitu? Pasti ditanya. Saya bilang nanti saya nonton ini videonya ini Bang Juma ini Bang Andi apa semua kan, Bang Rocky semua saya sebut. Biar nanti dia naik, dia omong gitu. Ya, saya titip sebuah pertanyaan itu kepada Anda. Tapi dijawab nanti saat you naik lagi, dan jawaban itu berikan kepada Bang Handi atau Bang Zuma itu. Kepada? Ya, saya berikan saat ini pertanyaan sebelum Anda turun. Dan pertanyaan itu dijawab nanti ketika Anda naik lagi ke Komal itu. Dan jawaban itu silakan diberikan kepada Bang Handi atau Bang Zuma itu ketika you bertemu dengan mereka esok. Boleh Pak Andi. Pak Juma, Pak Rocky. Ya, saya simpel itu. Mana duluan itu? Nafas atau gerak? Itu saja tuh. Yuk, silakan cari itu jawaban. Napas atau gerak? Iya. Napas atau gerak? Napas atau gerak? Kalau orang bernapas kan harus bergerak, Pak Rocky. Yuk, pikirkan jawaban itu. Oh iya. Hitungkan itu. Dan ketika sudah ada jawaban, maka sampaikan jawaban itu kepada abang kita nanti, Bang Zuma itu. Iya. Nanti titip pertanyaan ke Pak Rocky sama atau Pak Rocky atau Pastor lah. Tolong tanya ke beliau itu, ini Nehemia 8 ayat 6 itu maksudnya apa coba? Kakak saya udah datang Bang Rocky. Oke, lanjut. Iya, maaf ya, makasih banyak saudara-saudaraku semua, terima kasih. Iya, dimaafkan. Pak Najir, maafkan nggak Pak Najir? Motornya di depan tuh.